Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linier. Sekarang kita masuk ke subbab 6.3 ya. Subbab 6.3 itu terkait dengan adjoin dari suatu operator linier ya. Adjoin dari suatu operator linier. Ya, nah di subbab 6.1 gitu ya, kalau tidak salah misalkan kita punya A itu matriks berukuran n kali n, dikenalkan ya operasi A bintang atau operasi konjugat transpos ya. A bintang itu sama saja dengan A konjugat, baru kemudian kita transpos. Nah, kemudian dengan cara yang sama ini kan diterapkan pada matriks ya. Dan ingat kalau sebelumnya kita bahas di bab 2, itu dikatakan bahwa kalau kita punya matriks, kita dapat mendefinisikan suatu pemetaan linear yang representasi matriksnya adalah si matriks itu ya. Jadi kalau kita punya suatu matriks, kita bisa kaitkan dengan suatu pemetaan linear. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita definisikan, kita kan sudah punya matriks ya. Terus kemudian ada nih definisi A bintang. Nah, kira-kira apa ya namanya dari apa nama pemetaan linear dari matriks dari apa nama pemetaan linear yang representasi matriksnya itu bentuknya A bintang. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian orang mulai kenalkan yang namanya adjoin. Gitu ya. Sorry, adjoin dari suatu operator linier T gitu ya, di mana apa representasi matriksnya gitu ya, itu bentuknya adalah seperti ini ya, T dengan basis beta terus ada bintang. Ya, nah di sini kemudian dikenalkan gitu yang namanya adjoin dari suatu operator linier, dan kemudian nanti sifat-sifatnya itu seperti apa saja akan diberikan pada subbab ini. Oke, nah di sini dimulai dari suatu teori gitu ya. Di sini dikatakan misalkan kita punya V itu suatu ruang hasil kali dalam, gitu ya, ruang hasil kali dalam. Kemudian kita punya gitu ya, Y itu anggota V sebarang, gitu ya. Terus kita punya G itu suatu fungsi dari ruang vektor V ke lapangan F. Nah, dikatakan kalau kita definisikan peta gitu ya, dari setiap anggota V itu adalah hasil kali dalam X dengan Y, maka ini adalah suatu apa? Suatu pemetaan linear. Gitu ya. Oke, nah pertanyaannya begini. Oke, pemetaan linear itu kan pemetaan antara dua ruang vektor. Gitu ya, sedangkan di sini kita punya F itu lapangan. Gitu ya, kok bisa? Nah, perhatikan bahwa lapangan ini bisa kita pandang sebagai apa? Ruang vektor atas dirinya sendiri. Ya, dimensinya apa? Dimensinya 1. Gitu ya. Jadi ingat, kalau di bilangan real juga kan, bilangan real itu kita bisa lihat sebagai ruang vektor atas bilangan real. Gitu ya. Seperti itu. Kan sudah ada definisinya toh. Fn adalah suatu ruang vektor atas F. Kalau n-nya kita ambil 1, ya tetap ruang vektor. Kalau Fn dimensinya n, kalau F1 itu F itu dimensinya 1. Gitu ya. Nah, dibilang seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi yang didefinisikan sebagai apa? Gx itu adalah hasil kali dalam X dengan Y, dikatakan ini adalah suatu pemetaan linear. Gitu ya, pemetaan linear. Kenapa? Karena ya kita bisa terapkan apa sifat linearitas pada apa namanya definisi hasil kali dalam ya. Contoh kalau Gx tambah atau Gx1 tambah X2 itu kan kalau berdasarkan definisinya apa? Ini kan X1 tambah X2 hasil kali dalam dengan Y. Menggunakan sifat hasil kali dalam ini kan sama dengan X1Y tambah X2Y. Ini mana ini adalah apa? Ya ini Gx1, ini Gx2. Sifat pertama linear operator transformasi linear terpenuhi ya. Sifat yang kedua bagaimana? Kalau G dari Cx sama dengan hasil kali dalam Cx dengan Y, ya berdasarkan definisi hasil kali dalam C-nya bisa dikeluarkan. Hasil kali dalam X dengan Y ya, ini sama dengan C dikali peta Gx ya. Jadi ini adalah suatu pemetaan linear. Buktinya sederhana, gitu ya. Nah,
Tapi yang lebih mengagumkan lagi, gitu ya, dikatakan di sini kan kita punya V ini suatu ruang hasil kali dalam. Nah, di sini kalau kita punya suatu ruang hasil kali, nah sekarang di pandangannya diperkecil, gitu ya. Kalau ternyata kalau kita punya V itu suatu ruang hasil kali dalam, gitu ya, berdimensi hingga, kalau berdimensi hingga, gitu ya, dimensinya itu kita tahu berapa nilainya, gitu ya, maka katanya setiap pemetaan linear, gitu ya, setiap pemetaan linear dari V ke F itu dapat didefinisikan dengan apa? Hasil kali dalam dengan suatu vektor. Gitu ya. Jadi kalau setiap pemetaan linear itu dapat didefinisikan sebagai ini tadi, Gx sama dengan X dikali Y, di mana Y-nya itu anggota zero. Nah, itu seperti apa caranya? Itu kita bisa lihat di teorema 6.8 ya. Kita mulai dengan teorema 6.8. Teorema 6.8 mengatakan gini ya. Misalkan V itu adalah apa? Suatu ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, atau saya langsung bilang ya, berdimensi N, gitu ya. Terus kemudian dibilang apa? Misalkan kita punya G itu adalah suatu pemetaan linear dari V ke F, gitu ya. Pemetaan linear dibilang apa? Maka apa? Terdapat, gitu ya. Terdapat secara unik katanya apa? Vektor Y anggota ruang vektor V, sehingga apa? Hasil kali dalam, sehingga apa? Peta dari pemetaan linear G terhadap X itu adalah sama dengan hasil kali dalam X dengan Y. Jadi apa? Satu pemetaan linear bisa punya apa? Satu unsur Y yang unik, gitu ya, untuk menggambarkan si pemetaan linear itu. Oke, kita akan mencoba buktikan. Gitu ya. Oke, kita akan coba buktikan, gitu ya. Ingat, kita mulai dari sini ya. Kita punya misalkan V itu kita sudah punya V itu dimensinya N ya. Terus kalau kita punya suatu ruang vektor atau ruang hasil kali dalam berdimensi N, maka kita punya basis, gitu ya. Namakan V1, V2 sampai Vn. Itu basis V. Gitu ya. Dan kalau kita ingat lagi, kalau kita punya basis, kita bisa buat basis kita menjadi apa? Suatu basis ortonormal, gitu ya. Dengan apa? Proses Gram-Schmidt. Jadi melalui proses Gram-Schmidt, gitu ya, kita bisa dapat apa? Kita bisa buat betanya itu menjadi apa? Basis ortonormal. Jadi yang mau saya katakan sini apa? Kalau kita punya ruang vektor atau kita punya ruang hasil kali dalam, ruang vektor yang didefinisikan hasil kali dalam, maka kita pasti bisa punya suatu basis ortonormal. Jadi kalau Anda ketemu pembuktian di mana langsung dikatakan B itu basis ortonormal, Anda tidak perlu bertanya lagi. Karena apa? Setiap ruang hasil kali dalam berdimensi hingga dapat kita temukan basis ortonormal melalui proses Gram-Schmidt. Jadi kalau Anda lihat di buku, dibilang seperti itu, misalkan beta itu basis ortonormal, kok bisa langsung? Itu sudah melalui proses sebelumnya ya. Jadi kita namakan beta itu basis ortonormal. Oke ya, kalau beta itu basis ortonormal, gitu ya. Kemudian sekarang kita mau tahu, itu ya, kita punya Y itu suatu G itu suatu pemetaan linear. Kita mau tahu Y yang seperti apa. Begitu ya. Y yang seperti apa, unsur Y di ruang vektor seperti apa, sehingga dapat membantu untuk mendefinisikan pemetaan linear G sebagai hasil kali dalam. Nah, ternyata di pemetaan linear Y-nya itu seperti berikut ya. Tadi apa? Kita punya ambil sekarang gitu ya, ambil sebarang G, pemetaan linear dari V ke F.
Nah, kita klaim bahwa apa? Y-nya seperti apa? Pilih. Y-nya itu adalah apa ini? Y-nya itu adalah hasil, ini ya. Definisinya apa? Y adalah ini. Peta GVI konjugat dikali VI. Dengan I-nya dari, ya, kita tahu ya, Y itu anggota V. Dan beta itu basis. Artinya apa? Y itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari anggota basis. Nah, sekarang Y-nya yang dibuat seperti apa? Nah, Y yang dipilih seperti ini. Mengapa seperti demikian? Kita akan lihat ya. Ada gunanya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Kita definisikan gitu ya. Kita akan tunjukkan kalau ternyata gitu ya. Tadi G itu adalah peta dari G, pemetaan linear G itu sama saja dengan hasil kali dalam. Ya, unsur X dengan Y. Nah, sekarang kita akan tunjukkan itu. Saya coba garis di sini sebentar untuk kasih ruang ya, untuk kita menulis. Sekarang kita definisikan. Definisikan, kita punya H itu suatu pemetaan linear, suatu fungsi dari V ke F dengan apa? Peta dari X dengan H itu sama saja dengan hasil kali dalam X dengan Y. Nah, tadi kita sudah buktikan ya, kita kembali ke halaman sebelumnya. Ini kalau kita punya pemetaan suatu fungsi yang didefinisikan dengan hasil kali dalam, itu merupakan pemetaan linear. Jadi kita sudah punya kalau apa? Ini itu adalah pemetaan linear. Tidak perlu buktikan lagi, sudah toh. Anda mau buktikan, Anda kerjakan ya sebagai latihan, boleh. Nah, tapi gitu ya, pertanyaannya kenapa namanya H? Ya karena tadi kita mau tunjukkan kalau ternyata H ini adalah si G. Caranya bagaimana? Ingat, kalau dua pemetaan linear sama, itu cara menunjukkannya bagaimana? Ya, berarti apa? Peta dari setiap anggota dari domainnya itu hasilnya juga sama. Berarti apa? Akan ditunjukkan G sama dengan H. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah berarti apa? Peta dari setiap anggota domainnya harus sama antara G dengan H. Tapi ingat lagi, ya, bahwa setiap anggota itu dibuat unik oleh basis. Jadi, karena setiap anggota dibuat unik oleh basis, dan setiap anggota dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear basis, maka apa? Kita cukup tunjukkan bahwa apa? Peta dari setiap anggota basisnya itu sama. Kalau peta dari setiap anggota basisnya sama, maka sudah jelas pemetaan itu sama. Nah, itu yang saya mau minta Anda ya. Ini Anda punya tugas selanjutnya. Ya, tugas Anda selanjutnya gitu ya. Tugas ya. Yang pertama apa? Ini, tunjukkan ya. Yang pertama apa? Buktikan bahwa gitu ya. Jika G itu dari V ke W dan H dari V ke W itu pemetaan linear gitu ya. Dan beta 1 itu gitu ya, V1 sampai Vn, terus beta 2 itu beta 1 itu saya tulis dulu ya. Beta 1 itu siapa? Beta 1 itu basis V gitu ya. Beta 2 itu basis W gitu ya. Oke, ini saya jangan kasih dan dulu ya. Awalnya apa? Kita punya G dan H itu pemetaan linear, beta 1 basis di V, beta 2 basis di W, dan apa? Dan G VI sama dengan H VI untuk setiap I dari apa? 1, 2, sampai N, maka katakan apa? G sama dengan H.
Ini Anda punya tugas ya. Anda kerjakan, nanti saya sediakan di e-learning ruang untuk dikumpulkan tugasnya. Gitu ya. Oke, ini tugasnya. Oke, saya hapus tugasnya karena tempat ini saya mau pakai untuk tulis pembuktian dari teorema 6.8. Ya. Oke, sekarang kita mau tunjukkan bahwa G dan H itu sama ya. G dan H bukan yang di tugas tadi. Gitu ya, G dan H di soal. Nah, cukup kita tunjukkan pakai apa? Basisnya. Ambil sebarang. Ambil sebarang VI anggota beta. Ya. Kita cukup tunjukkan apa? Cukup ditunjukkan bahwa apa? Peta dari VI itu sama dengan peta dari VI dengan G sama dengan peta dari VI dengan H. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa? G dan H itu sama. Sekarang kita mulai dari H dulu. Peta H terhadap VI itu sama saja dengan apa? Hasil kali dalam VI dengan Y. Kita tahu bahwa Y itu apa? Itu hasil kali dalam VI dengan apa? Y itu tadi ada apa? Sigma ya. Sigma GVIH. Sorry. Sigma dari apa? Peta V. Peta dari VI terhadap G bar konjugat, sorry, dikali VI. Ya. Ini ininya dari 1 sampai N. Oh, saya ambil pakai J saja ya, supaya tidak bingung ya. Ini sudah indeksnya pakai I, ininya pun dikalinya pakai I, gawatlah sudah. Ya, oke, hasil kali dalam ini. Nah, kita gunakan apa namanya? Kita gunakan definisi dari hasil kali dalamnya, gitu ya. Kalau Anda perhatikan, hasil kali dalam ini sama saja dengan apa? Gitu ya. Hasil kali dalam ini, gitu ya. Kalau kita mengulang lagi, gitu ya, subbab 6.1 tentang hasil kali dalam, itu ya, itu ada pada teorema 6.1 kalau tidak salah ya. Oke, Anda bisa lihat di situ ya. Apa? Teorema 6.1 bagian B, begitu ya. Itu saya detailkan dulu ya. Ini kan sama saja dengan apa? Sorry, ini VJ ya. Ini hasil kali dalam VJ dengan apa? Ini kalau saya jabarkan apa nih? Ini kan GV1 V1 bar gitu ya, ditambah dan seterusnya sampai apa nih? GVN bar dikali VN. Gitu ya. Kalau kita lanjut ke halaman berikutnya, itu kan berdasarkan teorema 6.1 bagian A itu sama saja dengan ini ya. VJ dengan G V1 bar V1, sorry ini kurungnya kurung siku ya, tambah sampai apa nih, VJ, hasil kali dalam VJ dengan G VN bar VN. Ini berdasarkan apa? Teorema 6.1 bagian A ya. 6.1 bagian A. Kemudian kita menggunakan teorema 6.1 bagian B itu sama saja dengan apa? Ini ya, ini sama dengan GV1 bar di bar lagi dari apa? VJ V1 hasil kali VJ dengan V1 tambah dan seterusnya sampai terakhir apa? GVN ini awalnya bar terus di bar lagi hasil kali dalam VJ dengan VN. Ini berdasarkan apa? Ini teorema 6.1 bagian B. Gitu ya. Dan ini kita bisa tulis sama saja dengan apa? Sigma gitu ya. Ini sigma I dari 1 sampai N. Dari apa? Ingat GVI bar kalau di bar lagi kembali ke GVI ya, sama saja dengan apa? Peta dari VI, GVI dikali hasil kali dalam apa? VIJ dengan VI. Kita tahu bahwa V1 sampai Vn itu basis ortonormal. Berarti apa? Hasil kali dalamnya bernilai 0 kalau indeksnya berbeda, dan hasil kali dalamnya bernilai 1 kalau indeksnya sama. Artinya apa? Ini sama saja dengan apa? Hasilnya akan ada kalau, tidak ada bar lagi ya. Masih terbawa-bawa barnya. Berarti indeksnya akan sama apa?
Nilainya akan pada saat apa? I-nya sama dengan J. Berarti nilainya apa? Sama dengan J, VJ. Tadi kita punya apa? H, VJ ya. Peta dari VJ terhadap H sama dengan peta dari G terhadap H. Peta dari VJ terhadap G. Berarti kita punya kesimpulan bahwa ternyata apa? H dan G itu sama. Berarti kita punya kalau apa? Ternyata pemetaan linear dari V ke F itu, gitu ya. Ini kalau linear, ya, maka akan apa? Maka akan ada Y anggota V sehingga apa? Peta dari X terhadap G itu sama saja dengan hasil dari dalam X dengan G. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Ya pasti ada kalau apa? Ini. Dimensi V-nya itu berhingga. Ya. Nah, satu sudah kita tunjukkan. Sekarang yang perlu kita ingat apa? Keunikan dari pemetaan, keunikan dari unsur Y. Tadi katanya kenapa? Unsur Y-nya unik. Tidak banyak-banyak ya, cuma ada satu unsur Y-nya. Nah, sekarang kita perlu buktikan itu ya. Gitu ya. Nah, buktikan ini tidak terlalu sulit ya. Ini saya coba menggaris sebentar. Saya ganti warna ya. Akan dibuktikan apa? Bahwa Y itu tunggal. Ya, kita misalkan 2 ya. Gitu ya, misalkan terdapat Y dan Y aksen anggota V gitu ya. Sehingga apa? Gx itu sama dengan hasil dikali dalam X dengan Y, dan ini juga sama saja dengan hasil kali dalam X dengan Y aksen. Berarti kita punya apa? Hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam X dengan Y aksen. Ingat, ini berlaku untuk setiap X anggota V. Nah, kita gunakan lagi ya. Menurut apa? Menurut teorema 6.1, kalau tidak salah bagian D, gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Coba kita lihat lagi. Saya mohon izin buka ya. Subbab 6.1. Gitu ya, inner product. Kalau kita lihat lagi, di situ dikatakan apa? Teorema 6.1 bagian bagian E. Ya, teorema 6.1 bagian E. Gitu ya. Teorema 6.1 bagian E katanya apa? Kalau X dikali Y sama hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam X dengan Y aksen untuk setiap X, maka kita punya apa? Y dan Y aksen itu sama. Artinya apa? Kalau ada Y dan Y aksen ternyata yang memenuhi sifat ini ternyata apa? Y dan Y aksen itu sama. Berarti kesimpulannya apa? Y itu tunggal. Dari sini kita peroleh teorema 6.8. Ya, jadi teorema 6.8 ini mengatakan apa? Setiap pemetaan linier pada ruang vektor berdimensi hingga ke lapangan, gitu ya, dapat dinyatakan sebagai apa? Hasil kali dalam. Ya, oke. Itu apa namanya? Teorema 6.8. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apa? Apa namanya teorema 6.8 ini? Oke, kita bahas contoh. Oke, kita ke contoh. Oke, kita misalkan, ya, Anda bisa lihat di situ ya, contoh 1 ya, dia bilang apa? Misalkan kita punya G itu suatu apa? Pemetaan linear dari R2 ke R. Kita tahu R2 ini adalah ruang vektor atas bilangan real dan R ini kita bisa anggap apa? Ruang vektor juga atas bilangan real. Ya. Jadi apa? Lapangannya di sini kan bilangan real ya. Jadi R2 ke R. Pemetaannya apa? Katanya begini. Ya, peta dari anggota R2 kalau kita tulis A, B itu sama saja dengan apa katanya? 2A ditambah B. Gitu ya. Nah, sekarang mau ditunjukkan
gitu ya, bahwa apa? Terdapat Y anggota R2 sehingga apa? Y dikali peta dari apa? Sorry, ini saya kasih kurung lagi ya, ini kurung-kurung. Ya, peta dari anggaplah X1, X2 terhadap Y itu sama saja dengan apa? Hasil kali dalam dari X1, X2 dengan Y. Artinya apa? Y-nya itu anggota R2. Berarti ada Y itu apa? Pasangan terurut ya, yang entry-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang bagaimana cara cari Y-nya? Tadi dia bilang apa? Di teorema apa namanya? Menurut teorema 6.8 tadi dikatakan bahwa apa? Y-nya bagaimana? Y-nya itu diperoleh dari apa? Sigma dari apa? Peta masing-masing basis ya. Peta GVI bar dikali VI. I-nya dari 1 sampai N. Nah, sekarang basis kita tentukan dulu ya. Misalkan kita mau basis dari, ingat basisnya harus basis ortonormal. Basisnya ini kita pilih, yang gampang. 1, 0 dengan 0, 1. Ya, ini sudah jelas ya. Hasil kali dalamnya bagaimana? Hasil kali dalamnya yang seperti ini ya. Kalau hasil kali dalam dari AB dengan CD, itu apa? A kali C ditambah B dikali D. Jadi point wise ya. Entry pertama dengan entry pertama ditambah entry kedua kali entry kedua. Begitu. Nah, ini sudah jelas ya. Ini basis ortonormal ya. Ini ortonormal basis. Gitu ya. Di mana di R2? Ingat ya, ini basis ortonormal di R2. Kenapa? Hasil kali dalam 10 dengan 10 itu 1. Terus hasil kali dalam 10 dengan 01, 0. Begitu juga hasil kali dalam 01 dengan 01. Itu 1. Gitu ya. Nah, kalau begitu Y-nya jadinya apa? Y-nya jadinya berarti sigma I-nya cuma dari 1 sampai 2 ya. Terus ingat, konjugat pada bilangan real tidak ada toh. Konjugat tidak ada pada bilangan real ya. Maksudnya ya kalau konjugat dari bilangan real ya tetap bilangan real itu sendiri ya, tidak di minus, tidak diubah tandanya ya. Artinya ya berarti ini sama saja dengan apa ya? G VI dikali VI, yaitu apa? Ya, sekarang kita cek dulu. Ini jadinya apa? Y dari 10 dikali 10 ditambah Y01 dikali 01. Peta dari 10 apa? Kita cek. Peta dari 10, dia bilang apa? 2 kali 1, 2 kali A tambah B, berarti 2. Kalau peta dari 01, iya, 1. Berarti, gitu ya. Y-nya itu apa? Ya, ini 2 dikali 10 tambah 1 dikali 01. Jadinya apa? Ya, 21. Itu Y-nya. Begitu ya. Nah, jadi Y-nya seperti itu. Nah, sekarang berarti apa? G-nya jadi apa katanya itu? Ya, Anda kalau kita cek lagi, gitu ya, katanya apa? Setiap peta dari anggota R2 terhadap G, itu bisa kita definisikan sebagai hasil kali dalam X dengan Y. Oke, kita anggap, ya, misal X-nya apa? A, B. Ya, ini kan anggota R2. Lihat ya, peta dari A, B itu sama dengan apa? Hasil kali dalam X dengan Y. Berarti hasil kali dalam apa? A, B dengan 2, 1. Hasil kali dalamnya apa ya? Jadi kan 2A tambah B. Ya, kembali lagi ke definisi awal. Ya, sama toh? Seperti itu. Gitu ya, itu contoh untuk teorema 6.8. Terus pertanyaannya lagi loh. Tadi kan katanya mau mendefinisikan apa namanya? Adjoint dari suatu pemetaan linear. Nah, itu definisi adjoint dari pemetaan linear itu diberikan pada teorema 6.9. Gitu ya, teorema 6.9 memberikan definisinya. Nanti pembuktiannya akan menggunakan teorema 6.8. Gitu ya. Oke. Teorema 6.9 akan diberikan ke
video part selanjutnya ya. Terima kasih.